Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung di Microsoft Word dengan formula ya, meliputi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan rata-rata. Oke, kita langsung saja. Kita mulai pada contoh pertama kali ini. Kita akan belajar cara menghitung perkalian ya dengan formula yang ada di Microsoft Word. Nah, untuk mengakses formula kita perlu mengklik tabel ini ya. Jika tadi begini, tab formulanya tidak muncul kan. Nah, makanya kita klik di tabelnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di bagian atas ada table tool yang aktif ya. Kita pilih saja layout. Nah, ketika kita mengklik layout, di sini menu formula sudah muncul. Kita klik saja ya. Sebelum kita mulai, kita ini ya, klik dulu di sini pada kolom atau baris yang mau kita isi. Nah, saya jelaskan dulu ya. Di sini adalah contohnya adalah daftar pembelian barang, di mana rumus yang kita inginkan adalah banyak barang dikalikan dengan harga satuan, sehingga di sini menghasilkan jumlah pembelian ya, masing-masing baris di sini nanti. Pertama kita klik formula. Nah, di sini ada kotak dialog ya, kotak dialog formula yang muncul. Pada bagian formula di sini otomatis muncul rumus sama dengan sum left ya. Nah, karena kita tidak menginginkan rumus yang ini, kita hapus saja dulu hingga tersisa tanda sama dengan ya. Nah, untuk menghitung perkalian seperti ini tadi, kita membutuhkan menu produk ya. Kita bisa temukan menu produknya di sini, atau rumus atau formula produk di sini ya. Pada bagian paste function kita klik. Kemudian kita cari di sini ya, produk, kita klik. Nah, pada bagian formula ini sudah tertulis sama dengan produk dan ada kurung ya. Tanda kurung ini kurung buka, kurung tutup. Nah, kita tuliskan di sini left ya. Maksudnya apa? Jadi menu produk ini adalah perkalian di mana left di sini berarti kita mengalihkan angka-angka yang ada di sebelah kiri kursor ya. Nah, pada number format di sini adalah format penulisan angka ya. Misalnya ini ya, kita berikan format pemisah angka gitu ya. Jika sudah, klik OK. Nah, inilah hasil perkalian buku tulis sebanyak 10, harga satuan 3.500, sehingga jika dikalikan adalah menghasilkan angka 35.000. Nah, untuk mengisi baris-baris selanjutnya kita bisa klik saja, kita tekan saja tombol F4 pada keyboard. F4, kita klik di bawahnya F4, klik di bawahnya F4 lagi. Nah, pada baris terakhir ini adalah total pembelian ya. Kita harus isi totalnya, total yang di atas ini ya. Caranya sama seperti tadi pada menu layout, klik formula, kemudian nah di sini otomatis sama dengan sum above ya. Nah, ini menu ini sudah betul ya. Memang ini yang harus kita tuliskan merumus ya, formulanya ya seperti ini. Artinya apa? Sum adalah fungsi penjumlahan, above adalah angka-angka yang di atas. Jadi ini maksudnya adalah menjumlahkan angka-angka yang di atas ya. Kemudian kita bisa pilih format pemisah angka ya. Kita pilih aja yang paling di atas ini. Klik saja, kemudian klik OK. Nah, ini adalah total pembelian ya, dimana merupakan hasil penjumlahan angka-angka yang ada di atas ini. Kemudian kita beralih ke
formula penjumlahan ya. Jika tadi adalah perkalian, sekarang penjumlahan atau penambahan ya. Nah, yang mau kita tambahkan adalah ini adalah penerimaan ditambah dengan penerimaan lain-lain ya. Sehingga sini ada jumlah penerimaan. Caranya sama seperti tadi pada menu layout. Oh iya, saya info dulu ya. Jika tempat teman-teman belum ada menu layout di sini, klik saja dulu tabel ya di sini ya. Misalnya tadi hilang, nggak ada menu layout, seperti ini ya, kan nggak ada menu layout. Klik saja tabelnya ya. Nah, sudah muncul menu layout, kemudian oh ya, tadi kursornya taruh sini dulu. Setelah layout, kemudian klik formula. Nah, untuk menjumlahkan angka-angka di sebelah kiri ini, kita menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian dalam kurung left ya. Ini sudah betul. Jadi ini adalah menjumlahkan angka-angka yang ada di sebelah kiri. Jadi kita nggak perlu ganti ya, ini formula ini sudah betul ya. Ini otomatis muncul tadi ya, otomatis muncul. Klik OK. Jadi di sini adalah penerimaan sebesar 1 juta ditambah penerimaan lain-lain sebesar 50.000 sehingga hasilnya 1.050.000. Nah, untuk mengisi kolom kosong di bawahnya, baris kosong di bawahnya, kita bisa klik saja atau tekan saja F4 pada keyboard. F4, F4, F4. Pada total penerimaan bisa kita isi seperti tadi ya. Ini merupakan total pada angka-angka yang di atasnya. Layout, formula. Nah, di sini otomatis sudah ada menu formula, maksud saya sudah ada formula yang muncul sama dengan sum above ya. Ini sudah betul, ini adalah fungsi penjumlahan angka-angka yang berada di atasnya. Ini. Kemudian jika sudah, klik OK. Nah, ini adalah total dari angka-angka yang berada di atasnya. Penerimaan sudah, kemudian kita beralih ke pengurangan ya. Kita bisa menggunakan formula seperti tadi, namun saya akan jelaskan dulu ya. Untuk formula pengurangan ini tidak tersedia di sini ya. Tidak tersedia di sini ya. Jadi kita akan menggunakan tanda minus ya nanti ya, tapi saya jelaskan dulu. Nah, untuk mengoperasikan formula yang pengurangan ini kita harus mengetahui sel ya, alamat sel ya. Alamat sel adalah perpotongan antara kolom dan baris. Kolom yang mana? Kolom yang ini ya, nomor, hari, penerimaan, lain-lain inilah kolom. Baris yang ini ya. Kepala kolom ini termasuk baris ya, ini baris pertama ya. Kemudian hari Senin ini adalah baris kedua. Hari Selasa ini adalah baris ketiga. Gitu ya teman-teman ya, urut dari atas ya. Sehingga penerimaan sebesar ini ya 600.000 ini merupakan perpotongan dari baris dan kolom. Alamatnya adalah ini kolom A, B, C. Kemudian ini baris kedua ya. Jadi ini ada alamatnya adalah C2. Kemudian ini pengurangnya adalah tadi C, ini D ya, D2 ya teman-teman ya. Karena baris pertama adalah ini, kepala kolom ini baris pertama. Nah, hari Senin ini adalah baris kedua. Jadi nanti rumusnya atau formulanya adalah sel C2 dikurangi dengan sel D2. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita manfaatkan rumus seperti tadi. Klik dulu di sini, kemudian layout, kemudian formula. Nah, di sini sudah otomatis ada formula yang muncul sama dengan sum left ya. Kita hapus dulu. Kita sisakan tanda sama dengan ya. Kemudian kita tuliskan alamat
yang akan kita kurangkan tadi. Penerimaan sebesar 600.000 di sel A, B, C, C2 ya. Ini C2. Kemudian kita tuliskan tanda minus. Tanda minus ya. Ini tanda minus. Kemudian dikurangi dikurangi ini ya, biaya lain-lain ya, ini maksudnya ya, biaya lain-lain. Ini berada pada kolom D2. Nah, ini sudah ya teman-teman, rumusnya cuma seperti ini formulanya. Sama dengan kemudian sel C2 dikurangi dengan sel D2. Kita bisa tulisan juga format angkanya, pemisah angka misalnya. Kita pilih yang pertama, kemudian kita klik OK. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi pengurangan yang formula yang pengurangan ini tidak tersedia di baris ini ya, pada kotak dialog menu ini, kotak dialog formula ini tidak tersedia di sini. Namun kita bisa tuliskan rumus seperti ini ya, pengurangan sel namanya ya. Kemudian kita bisa lakukan seperti sel di atas dengan format yang sama ya. Pengurangan sudah, kemudian kita mencari nilai rata-rata ya, formula untuk rata-rata. Nah, ini sebagai contoh saja sudah terisi, ini jumlah penerimaan ya. Nah, kita akan menghitung rata-rata penerimaan ya di sini ya. Sama caranya seperti tadi, klik layout, kemudian formula. Nah, karena kita tidak menginginkan formula yang muncul otomatis ini adalah formula sama dengan sum above. Ini kita tidak menginginkan ini ya teman-teman, kita hapus, kita sisakan tanda sama dengan ya. Kemudian kita cari rumus atau formulanya pada bagian ini, paste function di sini ya. Nah, formula untuk mencari nilai rata-rata adalah average ya, kita klik saja. Nah, di sini sudah tertulis sama dengan average dan ada kurungnya ya. Nah, di dalam kurung ini kita tuliskan above. Tulisannya A, B, V gitu ya teman-teman ya. Nah, maksudnya adalah kita mencari nilai rata-rata dari angka-angka yang berada di atas. Inilah yang berada di atas ini ya teman-teman ya. Kemudian pada number format kita bisa tuliskan format pemisah angka, bisa kita pilih yang paling atas. Kemudian jika sudah, klik OK. Nah, inilah nilai rata-rata ya dari angka-angka di atas ini ya teman-teman ya. Kemudian kita sudah menghitung rata-rata, kita beralih ke pembagian. Sama ya seperti tadi ya, pada bagian pembagian ini juga tidak tersedia menu formula pada kotak dialog formula ya teman-teman ya. Di sini tidak tersedia untuk pembagian, namun kita bisa tuliskan format dengan rumus tersendiri ya. Kita ulangi untuk mengisi ini, klik layout, kemudian formula. Nah, ini kita hapus dulu teman-teman. Kemudian sama seperti tadi kita tuliskan di sini sel ya, alamat sel ya. Nah, ini kan harga per pak dibagi dengan isi ya. Harga per pak di sini untuk lem adalah 48.000. Nah, ini kita cari alamatnya dulu. Alamat selnya adalah ini kolom A, B, C, ini adalah kolom C. Nah, ini barisnya adalah baris kedua. Jadi alamat sel ini adalah C2. Dibagi. Nah, dibagi ini ya kita menggunakan slash ya teman-teman ya, garis miring seperti ini ya. Dibagi dengan ini ya, alamat sel yang ini ya. Ini ada di kolom D ya. A,
B, C, D, barisnya baris kedua. Karena baris ke satu adalah ini ya teman-teman ya, kepala kolom ini ya. Ini baris ke satu, nah ini adalah baris kedua. Jadi ini adalah D2. Jadi rumusnya adalah sama dengan C2 garis miring atau slash D2. Kemudian kita bisa pilih pemisah angka, format number. Kemudian jika sudah adalah klik OK. Nah, gitu teman-teman ya. Ini adalah kita sudah belajar perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan rata-rata di Microsoft Word dengan formula atau rumus yang tersedia. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa diterima ya. Jangan lupa dapatkan video-video yang terbaru ya setiap harinya dengan berlangganan channel ini. Klik subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman ya. Oke, cukup begitu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.